Saudara Nahdiyin Nahdiyat di seluruh Nusantara atau yang menyaksikan tayangan di kanal ini, kita akan lanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Pada kesempatan berbahagia ini temanya adalah berobat kepada atau berobat dengan Al-Quran. Mula-mula harus kita sadari bahwa kita ini sakit. Oleh karena itu Quran turun sebagai obat. Yang kedua, manakala kita sakit, kita lah mula-mula penyebab dari penyakit kita itu sendiri. Buktinya mana? Mari kita memeriksa di Quran, di surah Asy-Syu'ara di juz 19 ya. Surat Asy-Syu'ara ini adalah baik di juz 19, betul. Surat yang ke-26. Ada redaksi, ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa iza maridtu fahuwa yashfin. Redaksi pertama atau pada ayat 78 adalah allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah khalaqa ini perlu dibedakan dengan ja'ala. Khalaqa menjadikan dari ketiadaan atau creatio ex nihilo. Al-ijad minal adam. Tapi kalau ja'ala al-ijad minasyai', Allah menjadikan dari bahan-bahan baku, bahan dasar yang sudah ada. Ada juga bada'a, banyak redaksi menciptakan di Quran. Ada khalaqa, ada ja'ala. Jadi kalau khalaqa Allah jadikan dari ketiadaan, ja'ala Allah jadikan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Allah menciptakan kita, khalaqani, saya, ini doanya Nabi Ibrahim, fahuwa yahdin. Dia pula yang memberi petunjuk kepadaku. Logikanya manusia mula-mula memang tersesat. Ia tidak tahu jalan, tidak tahu benar salah, baik buruk, atau apapun yang ada dalam social construct atau konstruksi sosial masyarakat kita. Banyak sekali konstruksi sosial ini, konstruksi atau bentukan-bentukan dalam masyarakat, baik buruk, benar salah, patut tak patut. Bahkan gambaran tentang Tuhan pun, metaphor of God, itu juga bikinan konstruksi sosial. Bagi kaum ekstremis, Tuhan itu sangat bengis, pendera, penyiksa. Bagi kita, Tuhan tidak. Tuhan itu pengasih, penyayang, pelimpah cinta kasih. Sabaqat rahmati ala ghadabi. Tuhan itu senantiasa mendahulukan cinta kasihnya daripada murkanya. Jadi pandangan tentang Tuhan saja, world view, pandangan jagat, Weltan Shaung tentang Tuhan saja sudah berbeda. Lantas, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberi makan saya dan memberi minum saya. Perhatikan ya, jadi kata khalaqani fahuwa yahdin. Allah menjadikan, jadi Allah ini khalaqa, menjadikan, lalu yahdi, lalu yut'im, Allah memberi makan, yasqi, lalu memberi minum. Tetapi manakala sakit, redaksinya tidak menggunakan ini. Wa iza maridtu. Kalau saya sakit, sakit ini saya sendiri penyebabnya. Dialah lantas yashfin. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah menjadikan saya, memberi petunjuk saya, memberi makan saya, memberi minum saya kalau saya sakit. Jadi sakit itu tendensinya kembalinya ke saya, ke pribadi kita ini. Kalau saya sakit, dialah Allah yang yashfin, memberikan kesembuhan atau memberikan syifa, memberikan pengobatan. Artinya sakit itu apa? Mari kita baca di Al-Qurtubi ya. Imam Qurtubi ini meninggal 671. Ar-ri'ayah lil adab. Ini sebagai benteng, sebagai perlindungan bahwa tata kerama, kesantunan, sopan santun kita kepada Allah ya. Sebenarnya baik penyakit maupun obat dari Allah juga. Lidah indawa, ya kan? Segala sesuatu ini sudah candramawa. Baik, buruk, benar, salah, sakit, obat itu sudah ada semua dari Allah semua itu. Tapi sebagai adab tata kerama kita, maka begitu kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini redaksi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 dari 78 sampai 80. Allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah yang mematikan saya dan memberi kehidupan saya. Baik.
Mula-mula begini, teman-teman sekalian ya. Sakit ini kan di Quran diulang sebanyak 19 kali. Benarkah kalau kita sakit harus berobat pada Quran? Mari kita memeriksa di suratul Isra. Di suratul Isra itu lebih terang lagi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khosaro. Kalau kembali agak ke depan sedikit, ayatnya itu redaksinya berbunyi perintah untuk mendirikan sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi, itu 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Teman-teman yang jarang, mohon maaf, inna qur'anal fajri kana masyhuda, sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Ayat berikutnya, wa minal laili, pada sebahagian malam, fatahajjat bihi nafilatan, sebagai sholat sunat, ya laka asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita ingin punya kedudukan derajat yang tinggi di mata Tuhan maupun di mata masyarakat manusia, maka tahajud kita. Fatahajjat bihi nafilatan asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa? Karena yang lain pada tidur. Prinsip tahajud ini apa sih? Kalau punya nilai lebih, ketika orang-orang tidur kita kerja. Ketika orang-orang beristirahat kita kerja. Ketika orang-orang bersantai, berleha-leha kita bekerja. Maksudnya itu. Wa qur rabbi adkhilni, baru setelah itu berdoa, ya Allah kasih saya pintu masuk yang baik, wa akhrijni mukhraja sidqin. Adkhilni mukhraja sidqin, mudkhala sidqin, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kasih saya pintu masuk yang baik, jalan keluar yang baik. Misalnya menghadapi pandemi atau virus corona ini, kasih pintu masuk yang baik, jalan keluar yang baik. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, anugerahilah Tuhan dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku, atau lazim menolong orang banyak. Sebab kita kadang punya kuasa, pengetahuan, keluasan rizki harta benda, tapi tidak digunakan untuk menyelamatkan, menolong orang banyak, lebih-lebih bangsa dan negaranya. Qul ja'al haqq wa zaqal batil nal batila kana zahuqa. Nah, ayat berikutnya adalah pada surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi redaksinya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khosar. Baik, Quran turun sebagai syifa dan rahmat. Begitu Quran turun sebagai obat, otomatis logika sederhananya kita ini sakit, baik jasmani maupun lebih-lebih sakit rohani. Kami turunkan sebahagian minal Quran, min litaba'id ya, dalam nahwu, dalam gramatika Arab, sesuatu yang berupa obat dan rahmat. Obat penawar karena kita sakit, yang kedua sebagai rahmat, cinta kasih. Berarti kita senang ribut lah manusia itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, sekarang kita sakit. Mari kita ulas ayat tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khosaro. Memang manusia itu kalau dikasih nikmat, wa iza anamna lal insana arada wa na'a bi janibihi, kalau dikasih nikmat dia berpaling. Wa iza masau syarru, kalau ditimpa kemalangan, kana ya'usa, dia lantas berputus asa. Maka ayat berikutnya berbunyi, kamu jangan berhenti, ayo kerja. Wa kullu ya'mal ala syakilati. Ayo kerja sesuai profesi, sesuai kemampuan kita. Wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah Maha tahu dengan siapa yang dapat petunjuk nanti. Ada hadis Nabi dalam Sunan Al-Baihaqi ya, Sunan Al-Kabir, jilid yang ke-9, juz 9, hadis yang ke-344. Dalam Sunan Ibnu Majah, hadis yang ke-3452. Dalam Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak As-Sahihain, 7435. Bunyi hadisnya begini, An Abdillah bin Mas'udin, alaikum bisyifa'aini. Ayo kamu berobat dengan dua syifa. Alaikum bisyifa'aini. An Ibnu Mas'udin, alaikum bisyifa'aini. Ayo kamu berobat dengan dua hal. Nomor satu, al-asal, madu. Al-asali wal Qur'an. Rawahu siapa? Rawahul Baihaqi dalam Sunan Kabir jilid 9 hadis 344. Dalam Ibnu Majah hadis 3452, dalam Al-Hakim 7435.
Berobatlah kamu dengan 2 obat. 1 madu, 2 Quran. Madu itu prosesnya terjadi di langit atau di bumi? Berarti kita berobat dengan cara bumi. Kalau sakit mata, ya pakai obat tetes mata, jangan minum obat sakit perut. Kalau begitu dengan narasi tadi yang saya sampaikan, kita anti rumah sakit, Pak. Ya bukan, tetap Anda ke rumah sakit itu, bukan. Anda sakit telinga misalnya, datang ke tukang las. Ya kan, sakit mata, datang ke tukang cor, ya dicor nanti Anda itu salah. Jadi kalau jam tangan Anda rusak, jangan ke pandai besi, nanti jam tanganmu menjadi pisau nanti ya. Datang ke tukang servis jam. Ini berobat dengan cara bumi, yang ini berobat dengan cara langit, wal Quran. Obat dengan cara bumi bagaimana? Bagaimana caranya? Ya berobat dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Mari kita baca beberapa tafsir ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Ini dalam Jami' al-Bayan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau wafat 310. Nunazzilu 'alaika ya Muhammad minal Qur'an ma huwa syifaa'un yastashfi bihi minal jahli wad dhalalah. Quran mengobati kita dari jahil dan dhalalah, kebodohan dan kesesatan. Kemudian kata Imam Mawardi, beliau wafat 450, yahtamilu salasata aujuhin. Ahaduha shifaa'un minad dhalal lima fihi minal huda. Berobat dari kesesatan. Kenapa? Karena Quran adalah hudan. Yang kedua, berobat dari sukmin, dari sakom. Kenapa? Karena Quran adalah barokah. Yang ketiga, berobat dari faraid wal ahkam. Karena Quran adalah bayan. Hukum-hukum, fardu-fardu, regulasi undang-undang, karena Quran bayan. Tetapi yang menarik dalam tafsir Asy-Syaukani, dalam judul tafsirnya Fathul Qadir lil Imam Asy-Syaukani, ini termasuk mufassir kontemporer ya, wafat 1250 Hijriah, kata beliau begini, waqtalafa ahlul ilmi fi makna kaunihi syifaan. Yang dimaksud syifa ini ahli ilmu berselisih paham, berselisih pendapat. Nomor 1, al-awwal annahu syifaun lil qulub. Itu obat bagi hati kita, Quran itu bizawalil jahli anha wa zahabir raib, dengan hilangnya, lenyapnya kebodohan dan lenyapnya ar-raib, skeptisisme, keraguan-raguan. Baca Quran lalu kita tidak ragu. Anda bisa mengikuti kajian-kajian sebelumnya, tutorial memahami Quran, itu lengkap sekali penjelasannya beberapa bulan yang lalu di kanal yang sama di NU Online juga. Wa kashful ghita, dan menyingkap tirai anil umurid dalati ala Allah Ta'ala, terhadap persoalan-persoalan yang hubungan dengan Allah. Yang kedua, tsani, annahu syifa'un minal amradidz dzahirah, adalah obat bagi penyakit-penyakit lahiriah. Dengan apa? Birraqi, dengan ruqyah, ta'awudz, perlindungan, wa nahwi dzalik, dan selain itu semua. Baik. Ini berhubungan lantas dengan hadis ini ya. Berobat dengan madu. Bagaimana proses terjadinya madu? Dari nektar bunga, ya kan? Dari lebah-lebah itu loh. Itu pribadi orang-orang beriman seperti lebah. Kita perhatikan lebah itu ya, yang dikonsumsi itu baik. Dimanapun lebah hinggap tidak ada dahan yang patah, artinya pergaulannya berkualitas, tidak menyakiti, menteror, menoreh luka kepada yang lain, itu lebah. Kemudian yang keluar darinya itu juga yang baik-baik. Itu masalul mukminin. Perumpamaan orang-orang beriman seperti lebah itu. Kemudian yang dihasilkannya adalah madu. Memang madu ini banyak sekali. Sudah banyak riset obat penyakit-penyakit jantung koroner kah, kemudian meningitis, kanker otak, kanker darah, yang aneh-aneh lah nyebutnya itu, yang mungkin penyakit itu hanya ada di planet Neptunus atau planet Pluto, yang aneh-aneh itu bisa diobati dengan madu. Artinya bila asal berobat dengan cara bumi, ya ke rumah sakit, ke tukang pijet, dukun pijet itu, ke dukun patah tulang. Masa patah tulang minum Bodrexin? Bodrexin obat apa itu ya? Ya obat kalau ilham, belum sunat kan ilham kan. Nah, obat panas untuk anak-anak misalnya. Ya jangan ya, soal itu. Nah, terlepas dari itu semua, kita juga diminta berobat kepada Quran. Mana bukti bahwa Quran itu obat? Bagaimana membuktikan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Tadi jelas ya, penyakit rohani dan jasmani. Bagaimana dengan penyakit jasmani? Boleh ruqyah pakai ayat Quran,
lima fihi asani shifaun minas suqmi atau minas saqam, lima fihi minal barakah. Karena Quran ada berkahnya. Nah, Quran itu mukjizat. Kemudian yang kedua adalah penyakit rohani, penyakit jasmani. Oke. Bagaimana membuktikan bahwa Quran ini obat? Baik. Penyakit-penyakit yang bersifat dolal, kesesatan, jahil, kebodohan, paradigma, perspektif, cara berpikir yang sempit, mindset yang banal, yang dangkal, kemudian cara menyikapi persoalan yang kacau, misalnya split personality dan lain-lain. Bagaimana dengan penyakit jasmani? Nah, ada pandangan begini, sakit itu sebenarnya 70% pikiran, psikosomatik. Kalau Anda berhasil mengobati pikiran Anda tentang sakit, Anda bisa mengobati seluruh tubuh Anda. Dengan memberikan harapan, dengan memberikan terapi, dengan memberikan kegembiraan, kesenangan kepada orang yang sakit, harapan hidupnya lebih banyak, akan lebih sembuh. Jangan orang yang sakit malah ditakut-takutin. Ya kan? Waduh, ini sampean sakit begini, ini ayam saya sakit 2 hari macam ini mati. Tambah parah, yang tadinya penyakitnya cuma pilek, lalu menjadi flu burung, flu unta, yang aneh-aneh lah, jerapah yang lebih tinggi, bahkan dinosaurus mungkin. Padahal penyakitnya tadinya tidak parah. Nah, kita dianjurkan mendatangi itu ya, sesuai hadis Nabi ya. Mari kita buktikan secara sederhana. Manusia sakit jasmani rohani. Kalau penyakit rohani sudah jelas, penyakit jasmani. Sekarang, tadi ada ayat, ada redaksi begini, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Sakit itu kan penyebabnya kita sendiri. Makanya kalau Anda datang ke dokter, selalu dokter itu nanya begini, kemarin makan apa? 2 hari ini makan apa? Minum apa? Jadi dokter kan melakukan itu kan, melakukan upaya anamnesis. Untuk mendiagnosis, melakukan al-ilaj, mendiagnosis, ada teknik anamnesis ya. Baru nanti diobati penyakit itu dari sumber penyakitnya. Apa namanya? Dalam istilah medis apa namanya? Apa? Ada yang masih ingat istilah ini? Ada? Apa namanya? Homeopati. Nah, itu dia. Dokter melakukan al-ilaj, diagnosis. Tekniknya menanyakan itu namanya anamnesis. Nanti setelah ditemukan penyakitnya apa, ada saran-saran dokter, irsyadut tabib, resep-resep dari dokter itu nanti. Lah, kamu sakit apa? Kemarin makan apa? Saya makan paku, koral, silet, paku payung, yang aneh-aneh misalnya. Oh jelas penyakit kamu ini. Sudah dikasih nanti irsyadut tabib, resep dokter ya. Nah, kalau dalam proses diagnosis ini pasien tidak ngaku jujur, dokter pun tidak bisa mengobati. Jadi misalnya kemarin makan apa atau sakit apa, pasiennya diam saja, marah-marah. Kamu kan dokter, cari sendiri dong katanya. Maka Anda akan diusir oleh dokter itu. Kamu kan dokter, masa nggak sekolah katanya. Lalu sekolahnya, reputasinya ya, reputasi sekolahnya dipertaruhkan. Nah nanti dokter ini akan mengobati dengan homeopati. Homeopati itu mengobati penyakit dari sumber penyakitnya. Makanya dokter itu selalu ngasih obat, ini diminum nanti setelah makan. Itu lazimnya obat-obat itu ada penghilang rasa nyeri, biasa asam mefenamat begitu ya. Kemudian ada amoxicillin, ada amoxicillin atau amoksan, itu pembunuh penyakit atau apa namanya? Namanya apa? Pembunuh kuman itu loh. Obat apa namanya? Antibiotik gitu. Kok tahu? Ya saya tahu karena istri saya dokter itu. Saya sering mengerjakan tugas-tugas istri saya, jadi saya tahu. Jadi kalau dia sakit, saya dokternya, saya yang nyuntik dan ngobatin itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Anda jangan jadi dokter-dokteran. Yuk dokter-dokteran katanya itu. Jangan. Nah, biasanya di obat yang diberikan itu mengandung CTM, obat ngantuk. Setelah makan, minum obat, lalu tidur. Nah, tubuh ini melakukan personal healing, penyembuhan secara otomatis. Tidur saja 75%-nya adalah personal healing. Jadi tubuh ini melakukan regenerasi sel, perbaikan pada metabolisme. Di dalam diri ini seperti kota. Ada mesinnya, ada dapur-dapurnya seperti itu, seperti mesin raksasa, grand machine. Maka begitu tidur, itu diperbaiki. Jadi sebenarnya obat dari dokter hanya membantu
Catat ya, membantu. 25% saja. 75%-nya tubuh ini melakukan penyembuhan diri secara otomatis. Inilah keajaiban Allah. Inilah barokah ya. Anugerah Allah kepada tubuh kita ini. Tubuh ini, coba Anda luka tanpa plester, tanpa obat merah, dia akan kering dengan sendirinya. Karena tubuh ini bisa melakukan penyembuhan. Nah, jadi faktor eksternal saja penambah itu biar cepat dari dokter itu ya. Baik. Kemudian Anunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Tidak akan bertambah bagi orang-orang yang lalim kecuali khusron, rugi, gagal. Redaksi yang dipilih Quran kalau tidak khosirin, khoibin, kalah. Muflisin, orang yang pailit. Di Quran banyak sekali ya, wa khaba kullu jabbarin anid, wa qad khaba man dassaha, wa qad khaba man hamala dzulman, wa khaba kullu man iftara, macam-macam itu. Baik. Kalau begitu di Mafatihul Ghaib ini sebagai catatan penutup ada amrod jasmani, sakit-sakit jasmaniyah, ada sakit rohani di dua. Kata Imam Ar-Razi wafat 606, muridnya Abdul Karim Asy-Syahristani, muridnya Al-Ghazali. Nomor 1 penyakit rohani adalah al-i'tiqad batilah, i'tikad yang batil. Yang kedua akhlak mazmumah, akhlak yang buruk. Maka hadis Nabi itu malam yastasfi bil Quran fala syafahullah taala. Berobat apapun harus pakai Quran. Kalau kita menjaga Quran, hidup kita dijaga, rezeki, anak, istri, keluarga, rumah tangga dan seterusnya. Karena begini, Quran ini kan memberi informasi seakan-akan wa idza maritu fa huwa yashfin. Ini kan informasi. Apa informasi? Seolah-olah informatif, ikhbari. Tapi pada saat yang sama ia qanuni, regulatif. Saya ulangi, Quran itu mungkin bersifat undang-undang, mungkin bersifat informatif. Khobariyah ya, atau khobari atau ikhbari. Tapi pada saat yang sama ia qanuni, ia regulatif. Ini informatif, yang ini regulatif. Tidak hanya berita, informasi, tapi juga undang-undang. Selalu kalau sakit itu kita penyebabnya. Nah, jika demikian maka jelaslah gini. Mana bukti bahwa Quran ini bisa? Coba kita buktikan satu kisah. Ada buku menarik, judulnya Mausu'ah Gharaibul Qasas. Teman-teman mungkin bisa mengakses nanti. Judul bukunya Mausu'ah. Mausu'ah ini maknanya ensiklopedi. Mausu'ah Gharaibul Qasas. Ensiklopedi kisah-kisah aneh. Kisah-kisah yang jarang terjadi lah, kisah asing. Siapa pengarangnya? Syekh Ahmad bin Salim Badwilan. Singkat cerita begini. Ada orang melahirkan 2 ibu di Amerika, di salah satu rumah sakit. Di negara bagian Sacramento kalau tidak salah. Sakit, mulus-mulus melahirkan sudah ya. Rupanya dokter ini lupa ngasih gelang. Biasanya bayi dikasih gelang kan ya. Misalnya Ndul bin Baco ya, siapalah itu misalnya namanya ya, Rifai bin Hindom misalnya ya, Rifai bin Ilham ya. Binti siapalah, Mu'id bin maknya misalnya begitu kan, ditulislah maknya itu sudah. Lupa, 2 bayi ini lupa dikasih gelang, padahal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berebutlah 2 emak ini, 2 ibu ini. Oh ya anak saya, ini yang putih anak gue ini ya, katanya aneh-aneh lah ya. Terus nggak mau, ini yang hitam punya anak kamu. Loh, saya putih, suami saya putih. Lalu suaminya teriak, itu pasti mirip anumu yang hitam, macam-macam lah, rambutnya mungkin barangkali dan sebagainya. Kemudian ya ribut ini. Dokter ini datang ke ulama. Jadi terbang, ada katakan ke Mesir ya. Rupa-rupanya ulamanya nggak tahu. Maaf Pak dokter, saya ada dokter yang muslim satu. Saya bukan dokter. Saya ulama ini hanya ahli Quran saja atau ahli hukum-hukum Islam, ulumiddin. Saya bukan ahli kesehatan. Lalu ulama itu asal ngomong saja. Sebentar saya sholat 2 rakaat ya. Sholat, lalu dikatakan ayatnya begini. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Udah bawa pulang ayat ini katanya. Bagi laki-laki 2 anak laki-laki 2 bahagian 2 kali lipat hazzun itu bagian 1 anak perempuan.
Ini sebenarnya ayat ini tentang warisan. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1, karena laki-laki menanggung anak istrinya nanti, ya kan? Pulang itu, cemas dokter itu. Ini ayat tentang waris. Apa hubungannya dengan 2 ibu yang rebutan bayi, katanya. Doa sholat malam, riset dulu, merenung sejenak, maka Allah memberi ilham gara-gara itu. Ilhamnya apa? Tiba-tiba dokter mikir begini, besoknya langsung periksa susu ibu ini, payudaranya. Lizzakari mislu hazil unsayain. Laki-laki bagian 2 kali lipat perempuan. Pasti susu ibu yang lebih besar, saya belum punya bahasa yang lebih baik, payudaranya diperiksa BH-nya lah, BH, busteholder bahasa Belanda, penyangga payudara. Mana payudara yang lebih besar, pasti bayinya laki-laki, karena laki-laki menyusu 2 kali lipat lebih kuat daripada. Dan ternyata riset itu betul. Dan 2 ibu tadi nggak kecewa. Iya, saya terima, betul itu. Waktu itu belum ada tes DNA, belum ada yang aneh-aneh. Kalau sekarang kan ketahuan kan. Jadi kalau Anda ambil rambut, ambil kuku, ambil giginya, ambil darahnya, ambil spermanya, ketahuan tes DNA itu. Kalau Anda nggak usah tes lah, Zen sudah pasti mirip bapaknya dari kampung yang Badawah sana, yang jauh dari peradaban. Sekarang sudah dekat karena dekat dengan Kepanjen itu. Jadi ayat yang sebenarnya tentang waris bisa dipakai ke sini, bisa dipakai kesehatan. Kenapa? Barokahnya Quran. Dia takzim pada Quran, dia hormat pada Quran. Quran ini mukjizat. Quran ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada kekasihnya yang paling dicintai, ini Kanjeng Nabi. Yang membaca saja adalah tu'bida bitilawatihi, mendapat pahala dengan membacanya saja, apalagi mengamalkannya. Jadi laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Ini tentang waris, tapi dipakai ke teori untuk menyelesaikan konflik ini loh. Kalau enggak, ini ibu akan berantem mungkin sampai sekarang. Berantem gara-gara kesalahan dokter, namanya manusia kan ya, lupa dikasih gelang. Demikianlah keajaiban Quran, dan banyak lagi kisah-kisah seperti itu, banyak lagi. Jadi kalau Anda ada persoalan, baca Quran. Kalau orang wafat, meninggal, bahagia, orang sedih pun baca Quran, pantas enggak? Pantas itu. Coba Anda sedih, putar musik koplo, dimarahin sama, ya kan? Jadi dalam in all condition, dalam segala kondisi kita baca Quran itu pas. Maka tugas kita, apapun sakitnya, obatnya Quran. Maknanya apa? Kita bisa cari inspirasinya dari Quran. Terutama mengenai dolalah dan jahil, kebodohan dan cara pandang yang sempit. Oleh karena itu, Quran ini kan hidangan dari Allah ya. Beruntunglah orang yang mendatangi hidangan itu. Beruntunglah yang mencicipi, merasakan nikmatnya, dan oleh karena itu dia re-energize, mendapatkan energi tambahan. Jadi kita ngecas energi kepada Quran, lalu hidup kita sehat, jasmani kita terang, pikiran kita benderang, jiwa kita jernih. Semoga pandemi ini, wabah ini cepat berlalu dengan kita berobat kepada Quran, maknanya mendekatkan diri kepada Allah, memantulkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan. Fatuba man takallama marrahmani bil Quran. Beruntunglah orang-orang yang bercakap-cakap dengan Allah dengan Al-Quran. Wa khaba man tajannaba alaihi laknatul Quran. Merugilah orang yang menjauhi Quran ini dan dilaknat olehnya. Oleh karena itu tidak ada cara lain ya. Kita bil asal saja tidak bisa, harus bil Quran. Kita dengan cara bumi saja tidak bisa selesaikan persoalan ini, harus dengan cara Quran. Kita sholat lagi, sujud lagi. Sujud itu yang kita baca subhana rabbiyal a'la, maksudnya Allah yang maha tinggi. Bahwa kecerdasan, intelektualitas, kejayaan, prestasi kita tidak ada nilainya di hadapan Allah itu. Maka hanya dengan berpasrah kepadanya, berserah kepada hukum-hukum dan ketentuannya, hidup ini terasa ringan. Pandemi kecil, Allah yang maha besar. Ya kan? Semoga semua dicahayai oleh Quran. Wabah ini cepat berlalu. Yang sakit semoga sembuh, segera disembuhkan. Dan menambah kecintaan kita kepada Quran, kepada Kanjeng Nabi. Dan kita tetap mengaji. Hanya dengan cara ini kita punya kewarasan. Allah yafiquna ila sabilil anbiya al mursalin wal minkum.